Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Janara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jumpa kembali kepada kami. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat, panjang umur, bahagia serta gembira. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membahas tentang sedikit pentingnya ilmu. Ilmu ini ialah suatu yang paling berharga ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat Al-Qur'an ada di dalam surat Thaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ilmu, berdoa supaya minta kepada Allah akan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wa qur rabbi zidni ilma. Wa amarahu bi talabi ziyadah minal ilmi. Id huwa asyraful khisal wa arfa'ul khilal. Dalam kitab Manhajus Sawi diterangkan Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk supaya menambah ilmu dan ilmu terus, karena ilmu itu ialah semulia-mulianya sesuatu. Semulia-mulianya sesuatu. Diceritakan dalam satu kisah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bisukin. Diceritakan dia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ketika ada di Madinah sallallahu alaihi wasallam, fawaqafa 'alaiha faqal. Ketika itu Abi Hurairah lewat di pasar tersebut, lalu Abi Hurairah kagum kepada orang-orang yang ada di pasar tersebut. Kenapa kalian ini? Saya kagum kepada kalian semua. Wa madzaka ya Abu Hurairah? Kenapa kok seperti ini? Kamu ini kenapa? Qal dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu wa antum hahuna. Di sana ada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi. Tapi kamu nyantai-nyantai ada di sini. Kenapa kamu tidak ambil itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum min. Pergilah ke sana, ambil bagian kalian. Qalu wa ainahu? Di mana? Itu di mana? Mereka orang-orang pasar menjawab, qal fil masjid. Abi Hurairah menjawab, ada di masjid. Fakharaju siraan wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Faqala lahum ma lakum? Qalu ya Abu Hurairah qad atainal masjid fadakhalna falam nara fi syai'an yuksam. Maka orang-orang tersebut tadi lari semuanya yang ada di pasar ini untuk niatnya mengambil warisan Nabi Muhammad SAW yang katanya ada di dalam masjid. Begitu sudah selesai ada di dalam masjid, lari lagi orang-orang itu kembali ke Abu Hurairah. Begitu sampai ada di dalam hadapan Abu Hurairah, faqala lahum Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan? Qalu bala ra'ayna qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yadhakkaruna al-halal wal haram. Nah, mereka bertanya, mana? Tidak ada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi di dalam masjid. Terus Abu Hurairah tanya, apa yang kalian lihat? Yang kalian lihat itu apa di sana itu? Mereka mengatakan, kami melihat orang yang sedang sholat, kami melihat orang yang sedang membaca Al-Quran, kami melihat orang yang sedang belajar apa itu halal, apa itu haram. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum, fadzalika miratsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuntut Abu Hurairah, tidak ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi. Akhirnya Abu Hurairah menjawab, loh, ya apa? Bagaimana kamu ini? Itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana Anda tidak tahu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Asyara ila hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah mengisyaratkan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Ketahuilah sesungguhnya para nabi-nabi Allah itu tidak mewariskan dinar, dirham, uang, dan lain-lain, jabatan. Bukan itu yang diwariskan. Akan tetapi mereka, para anbiya, para nabi-nabi Allah, hanya mewariskan ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ilmu ini ialah suatu yang sangat berharga sekali, yang sangat istimewa sekali. Dan bahagialah bagi antum semua, kalian semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan di dalam hatinya senang, cinta dengan ilmu, khususnya ilmu agama, maka bersyukurlah. Dalam satu kitab, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, laukana lil ilmi suratun, andai ilmu itu ada gambarannya, bisa berbentuk sesuatu, andai lakanat suratu ahsan min surati syamsi wal qamar wan nujum was sama. Maka ilmu itu lebih indah, lebih bagus, lebih istimewa daripada matahari, bulan purnama maupun bintang-bintang. Itu andai ilmu itu ada gambarannya. Maka di sini juga diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, qal Ibnu Abbas radhiyallahu an, khayyira Sulaiman alaihi salam. Ketika itu Nabiullah Sulaiman sebelum menjadi apa-apa, ya, sebelum memiliki istana, sebelum memiliki sesuatu yang mulia, ditawari. Nabiullah Sulaiman ini ditawari bainal ilmi wal mal wal mulk. Ditawari 3 tawaran, antara yang pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga kerajaan yang megah. Fakhtaral ilma fa'atahullahul mal wal mulk. Maka Nabiullah Sulaiman memilih ilmu. Saya memilih ilmu daripada yang 2 ini. Maka tatkala Nabiullah Sulaiman ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu, Nabiullah Sulaiman ini memilih ilmu, maka beliau mendapatkan ketiga-tiganya, ilmu, harta, maupun kerajaan. Nah, bagi antum semua yang ingin memiliki harta, pastinya harus dengan ilmu. Yang ingin memiliki jabatan juga pastinya harus dengan ilmu. Yang pengen memiliki sesuatu yang mulia, apapun itu, harus dengan ilmu. Maka alhamdulillah, sahabat Janara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini di kantor ini kami juga membuka bagi antum semua yang ingin mencari ilmu. Di sini setiap 8 sekali atau setiap 35 hari sekali ada rutinan yang mana di situ dibahas tentang warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu. Ilmu fikih dibahas, ilmu tasawuf dibahas, plus sebelum kita membahas ilmu, kita membaca sholawat burdah dulu. Kapan itu? Setiap Sabtu Kliwon di pagi hari, ya. Catat dan istiqomahlah hadir. Walaupun mungkin Anda jauh daripada sini, tapi ketika Anda sudah niat, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, utlubul ilma walau bisfin. Carilah kamu ilmu walaupun jauhnya itu sejauh di negara Cina. Cari ilmu. Kata Nabi Muhammad, cari ilmu walaupun jauh. Di sini kalau Sayyidina Al-Qutub, Sayyidina Al-Habib Abdullah ibni Alwi Al-Haddad radhiyallahu an menerangkan yang dimaksud dengan aswin, Cina, ya. Yang dimaksud dengan Cim, iklimun ba'idun min ab'adil mawadi'. Qalilun minan nasi man yasilu ilaihi li bu'dihi. Ya. Satu tempat yang sangat jauh sekali. Ya, satu tempat yang sangat jauh sekali.
Ya sedikit orang yang bisa mencari ilmu sampai ada di sana. Ini jelaskan faida wajib al muslim ayat talabal ilma wa in kana fi hadzal mahal ba'id fa kaifa la yajib alaihi idza kana bainal ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan kepada kita umatnya semua ini untuk mencari ilmu walaupun itu jauh. Walaupun itu jauh, itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, fardu, wajib hukumnya mencari ilmu. Lah, walaupun jauh tadi sampai di negara Cina dikatakan, apalagi di antara kita ini banyak ulama hadirin. Apalagi banyak di antara kita ini banyak pesantren, banyak tempat-tempat majelis ilmu. Kenapa kita tidak hadir? Kenapa kita tidak mau menujunya? Nah, maka tidak ada alasan lagi bagi antum semua kenapa tidak mencari ilmu, kenapa tidak menggugurkan kewajiban, kenapa tidak menghilangkan kebodohan agama. Maka alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, PT Janara Lestari Adhikara telah memfasilitasi, insya Allah berkah semuanya. Jangan lupa setiap Sabtu Kliwon di pagi hari hadir untuk niat tholabul ilmi, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Mujadalah yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Memang Allah akan mengangkat daripada hamba-hambanya Allah yang beriman dan yang memiliki ilmu. Sungguh sangat mulianya sekali orang-orang yang memiliki ilmu disebut dalam Al-Qur'an. Darajat, beberapa derajat. Beberapa derajat. Di sini Ibnu Abbas menerangkan lil ulama darajatun fauqal mu'minin bisa ba'imi'ah darajah. Perbandingan antara orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, ilmu yang diamalkan ya. Jangan cuma memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Perbandingan orang-orang yang memiliki ilmu dan ilmunya diamalkan, zahir maupun batin, itu daripada orang yang tidak memiliki ilmu itu perbandingannya 700 derajat. 700 tingkatan, 700 derajat. Ma baina kulli darajatain masiratu khamsami'am. Antara satu derajat dengan derajat yang lain, ke satu naik ke dua, itu kalau dihitung perjalanan memakan waktu 500 tahun. Anda bisa bayangkan sejauh apa itu. 1 sampai 2, 500 tahun perjalanan, apalagi 700 derajat. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda sekali orang-orang yang tahu ilmu dan mengamalkan ilmu dan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu dan tidak tahu ilmu. Nah, itu jauh bedanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua yang melihat ini offline maupun online, insya Allah termasuk orang-orang yang di dalam hatinya ditumbuhkan rasa cinta untuk mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah ketika Nabi Muhammad SAW mendekati masa wafatnya, lama qurbat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dajjatil ardu bil buka ila maulaha. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah mendekati masa-masa wafatnya, maka bumi yang dahulunya diinjak oleh Nabi Muhammad, dilewati oleh Nabi Muhammad SAW ini bergemuruh, saudara. Bergemuruh, sedih, susah. Ya jelasnya karena mau ditinggal Nabi Muhammad SAW. Wa qalat ya Rabb. Maka bumi ini berdoa kepada Allah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanatil anbiya tamshi ala dhahri. Faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Nabi Muhammad SAW dan dahulu nabi-nabi ini berjalan di atasku. Dan tentunya bumi ini senang.
Lah, faman yamshi ba'dam ala dhari, la tatkala nabi-nabi ini sudah wafat, maka siapa lagi yang akan berjalan di atasku? Ini susah ini. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Nah, di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama umatku, kata Nabi, para ulama di dalam umatku, derajatnya ka'ambiya Bani Israel. Derajatnya seperti para nabi di zaman Bani Israel. Sungguh tinggi sekali hadirin, orang-orang yang memiliki ilmu itu tinggi. Seperti nabi ada di Bani Israel. Qalu innallaha zayyana as-sama' bi thalathati asya'. Allah Subhanahu wa taala menghias langit itu dengan 3 sesuatu. Yang pertama, asyamsi bisyamsi, yaitu dengan matahari, wal qamari, dan dengan rembulan, wan nujum, dan dengan bintang-bintang. Wa zayyanal ard bi thalathati asya', dan Allah juga menghiasi bumi ini juga dengan 3 sesuatu. Yang pertama dengan ulama. Nah, ulama ini ternyata orang-orang yang memiliki ilmu, yang al-amil bi ilmihi, yang mengamalkan ilmunya, itu juga ternyata perhiasan ada di dalam bumi, ada di atas bumi. Wal matar, dan hujan, wal imam adil, dan pemimpin yang adil. Nah, semua itu ialah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat berharga yang harusnya kita raih. Bahkan dikatakan juga dari Nabi Muhammad SAW, fadilah orang-orang yang memiliki ilmu, rakaatun min alimin khairun min alfi rakaatin min jahilin. 1 rakaat orang sholat, orang tersebut yang sholat adalah orang yang alim, yang tahu ilmu, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih mulia daripada 1000 rakaat orang yang sholat jahil tapi tidak tahu ilmu. Cuman sholat biasa tapi dia tidak tahu ilmu. Mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, dan lain-lain. Nah, di sini juga setiap Sabtu Kliwon itu menjelaskan juga mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang sunnah, dijelaskan semua insya Allah. Dari ubudiyah, dari semua fikih insya Allah dijelaskan. Nah, bagi Anda, bismillah insya Allah niat dalam hati, buang rasa malas, buang rasa jenuh, hadir pada Sabtu Kliwon di pagi hari. Insya Allah ada di kantor Janara Pusat, Ponorogo. Mudah-mudahan antum yang niat hadir, insya Allah diberkahi oleh Allah, diberi kesehatan, diberi lancar rezeki, dan insya Allah berkah semuanya, kabul hajat semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, insya Allah, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan menambahi rasa keinginan kita untuk mencari ilmu ini semakin kuat, semakin tinggi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa bagi antum semua yang melihat ini, yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah segera kami tim jawab dengan berkah dan secepatnya insya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.